Selamat sore Pak Hartadi Mintarum, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selalu sehat ya Pak ya. Pak, saya mau minta pendapat nih seputar tentang bisnis konvensional dan digital. Bapak ini kan saya lihat ini kan pakarnya ya Pak ya. Apalagi sebagai lansia yang sangat produktif. Saya mau nanya, kira-kira pernah nggak Bapak menjadi pelaku kedua bisnis usaha tersebut, baik konvensional maupun digital? Terus kira-kira lebih baik mana Pak? Dari faktor kemudahan, faktor pendapatan, juga besarnya modal yang dikeluarkan. Pak, minta tolong dong, gimana sharing ilmunya Pak? Oke, senang sekali saya pertama kali ketemu Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semangat bertemu dengan Bu Eka. Sekilas Bu tentang bisnis konvensional. Intinya bisnis konvensional itu adalah bisnis yang dilakukan dengan pasar yang lokal. Jadi kita menyiapkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, semisal kebutuhan tentang bahan bangunan, kebutuhan tentang pakaian, kebutuhan tentang makanan, ya, kebutuhan tentang kuliner, ya, yang diperlukan, semisal di kompleks perumahan tertentu, ya, kita masuk ke perumahan, kemudian kita modalnya agak besar Bu, harus sewa toko kalau tidak punya sekian tahun, punya pegawai, kemudian buat brosur untuk promosinya, dan pembelinya itu sekitar di lokalisasi perumahan itu saja. Nah, kemudian stoknya harus banyak, kemudian transaksinya adalah dengan tatap muka, ketemu fisik, kemudian dilakukan transaksi sesuai dengan keinginan dan persediaan produk yang ada. Cuman memang sangat menguntungkan karena apa? Kita bisa membangun branding, ya, membangun kepercayaan kepada masyarakat tentang produk kita, tentang pelayanan kita yang baik. Itu kelebihannya. Cuman hitungan-hitungan untung atau income itu tidak bisa jelas karena modalnya besar, begitu dapat uang dipulangkan lagi dan seterusnya, sehingga pada satu saat kita itu untungnya mepet-mepet saja. Istilahnya untungnya itu bersifat linear. Katakanlah bulan ini 10 juta, bulan depan ya sama. Nah itu tidak bisa kita buat bahwa keuntungan berikutnya berlipat 2-3 kali, tidak bisa. Itu kelemahan daripada bisnis konvensional. Kalau bisnis online itu masuk paradigma baru. Jadi kalau istilahnya bisnis offline ataupun bisnis konvensional itu paradigma kerja, paradigma lama. Bagaimana dengan paradigma baru? Dengan berkembangnya infrastruktur internet. Dulu ada internet itu generasi 2G, 3G, kemudian sekarang generasi 4G. Setiap pembeli atau setiap orang, apakah orang itu tidak mampu sampai dengan kaya, pasti punya Android dan pasti dia punya kuota. Dengan memanfaatkan super apps, adanya aplikasi-aplikasi di handphone, maka jual beli itu bisa dilakukan melalui medsos secara online dan pasarnya global. Bisa di daerah itu, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di luar negeri kalau produknya menarik dan sangat efisien, tidak perlu menyewa tempat, di rumah pun oke, dan tidak perlu pegawai, dilakukan sendiri oke. Dan kedepannya dengan perkembangan infrastruktur internet, nanti ada internet 4G, 5G, semakin ada kemudahan di dalam pelayanan masyarakat. Masyarakat cukup di rumah memesan melalui online, barang kita kirim, duit jelas, dan keuntungannya itu bisa eksponensial. Katakanlah bulan ini untung 10 juta, mungkin 6 bulan lagi bisa 100 juta karena pasarnya semakin besar. Itulah
kelebihan bisnis online dan sangat menarik, dan saya sendiri sebagai pelaku bisnis offline itu pernah saya lakukan sejak saya pensiun menjadi lansia, dan bahkan saya menyiapkan modal itu meminjam lembaga perbankan karena butuh modal besar, butuh stok, dan melibatkan keluarga, melibatkan pegawai. Nah itu dulu, tapi begitu efisiensi di dalam perkembangan bisnis online, maka cukup kami suami istri melakukan dengan mengembangkan teknologi, meliputi beberapa aplikasi yang kami pakai, maka keuntungan itu eksponensial, bekerja bisa dari rumah, energi tidak terlalu besar, dan hasilnya lebih besar daripada bisnis offline ataupun bisnis konvensional. Dan nantinya akan kami jelaskan bagaimana menariknya seorang lansia tidak perlu pandai di dalam teknologi, mengikuti saja, belajar sederhana karena klik daripada Android, dan juga memanfaatkan super apps daripada beberapa aplikasi, maka lancarlah penghasilan itu. Begitu Bu Sari, Bu Eka namanya Ibu. Iya. Ya, begitu Bu Eka, semoga apa yang saya ceritakan itu bisa ditangkap dan menginspirasi bagi mereka yang mengikuti video ini. Dan ke depan nanti kami akan buat video yang lebih baik, bagaimana sih penghasilan yang menarik di era digital ini melakukan bisnis online. Wah, luar biasa ya Pak tadi ya. Jadi ibaratnya kalau konvensional sama digital itu lebih ke arah make it simple ya, yang digital itu ya, daripada konvensional. Betul. Konvensional begitu harus tambah modal kalau pengen lebih besar. Tapi kalau yang sedengar saya tadi, bisnis digital yang Bapak kerjakan saat ini lebih menarik itu rupanya. Boleh Pak, mungkin waktu lainnya nanti saya dikasih ilmu lebih banyak. Terima kasih Pak tadi atas penjelasannya. Matur suwun Bu Eka, semoga kita berbagi ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.